Kawasan Mr. Cornelis dahulu hanya berupa hutan. Pada 1619, Pangeran Jayakata melarikan diri menuju kawasan ini untuk bersembunyi dari serangan VOC kala itu. Kelak, kawasan ini juga dikenal akan keberadaan kayu jatinya. Pada tahun 1621, seorang misionaris Calvinis bernama Cornelis van Senen yang berasal dari lontar Kepulauan Banda mendapat lahan di sekitar Sungai Ciliwung. Bersama anaknya, Zacharias, ia membangun wilayah tersebut. Ada yang mengatakan ia seorang majikan atau budak merdeka, ada juga yang mengatakan ia berasal dari anak pengusaha kaya raya. Beliau meninggal pada tahun 1661. Kelak kawasan ini akan dikenal dengan nama Mr. Cornelis. Pada masa pendudukan Jepang, Mr. Cornelis kemudian diganti menjadi Jatinegara yang kita kenal hingga saat ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Kasno Wijoyokusumo. Siang ini tepatnya saya berada di kawasan Jatinegara atau lebih tepatnya Mr. Cornelis. Nah, di depan saya ini tepatnya di seberang ada salah satu bangunan ikonik dari kawasan ini, yaitu adalah Stasiun Jatinegara. Nah, di kawasan ini juga ada beberapa peristiwa penting. Tak hanya cuma Stasiun Jatinegara, akan tetapi juga ada beberapa peristiwa yang juga turut menyertai selama masa kolonial dan juga masa kemerdekaan. Seperti apa kawasan ini? Yuk kita telusuri bersama yuk. Ya, kalian sudah lihat kan bangunannya. Nah, bangunan ini sudah berdiri cukup lama. Tepatnya pada tahun 1880-an, BOSM mendirikan stasiun ini dengan nama Stasiun Mr. Cornelis dan juga bisa disebut dengan Stasiun Awabangke untuk membedakan dengan Stasiun Mr. Cornelis yang ada di Bukit Duri. Nah, namun pada 1898, karena masalah keuangan, akhirnya Staatspoorwegen kemudian membeli bangunan ini dan juga rel keretanya dan kemudian diperluas. Nah, sehingga kemudian diresmikan pada 15 Oktober 1909. Nah, bangunan ini memiliki corak yaitu palihan indis dan pada tahun 1946, tepatnya tanggal 22 Januari, gedung ini menjadi saksi bisu dari perjalanan Presiden Soekarno menuju ke Yogyakarta yang dimana saat itu sudah menjadi ibu kota daerah Republik Indonesia. Nah, sejak tahun 2005, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan bahwa bangunan ini sebagai bangunan cagar budaya. Nah, tepatnya juga pada tahun 2019, bangunan ini kemudian diperluas menjadi bangunan yang lebih baru. Seperti yang kalian lihat bahwa bangunannya ini lebih besar daripada yang gedung depannya. Sehingga pada tahun 2021 itu gedung ini kemudian kembali dibuka untuk umum dengan konsep baru berupa gedung kolonial di depannya dan gedung modern yang berada di belakangnya. Kali ini saya sudah berada tepat di depan gereja Koinonia. Jadi gereja ini pada awalnya didirikan pada tahun 1900-an oleh mantan ketua Mahkamah Militer Tinggi Belanda yaitu bernama Georgianius. Akan tetapi pada saat itu beliau kurang suka dengan, atau lebih tepatnya dengan, maksud saya adalah ngambek di Willemstad ketika mendengar khotbah dari seorang pendeta ultraliberal. Oleh karena itu, pada saat itu ia menggalang dana untuk membangun gereja ini dan sempat direnovasi di kisaran tahun 1911 hingga 1916. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1948, gereja ini berganti nama menjadi GPIB Bethel. Sebelumnya
bernama Battlefield, namun ketika itu menjadi GPIB Battle. Nah, tepat pada 1 Januari 1961, gereja ini kemudian berganti nama lagi menjadi GPIB Koinonia, yang bermakna Koinonia yaitu bermakna persekutuan. Bisa dilihat juga arsitekturnya tidak begitu rumit dan memiliki ciri khas berbentuk hampir menyerupai persegi, dan telah dijadikan bangunan cagar budaya pada tahun 2018 dan sempat direnovasi pada tahun 2021 hingga 2022. Jadi saat ini yang kalian lihat adalah hasil renovasi dari gereja Koinonia yang saat itu bernama Battlefield. Saat ini saya sudah berada tepatnya di pasar Pecinan. Nah, pasar ini dari sejak zaman kolonial sudah ada, dan saat ini sudah berevolusi menjadi beberapa gedung yang baru. Namun, jika kalian perhatikan bersama bahwa beberapa atap itu memiliki ciri khas Pecinan, yaitu ada sedikit kesamaan di bagian gedung-gedungnya. Nah, di bagian pasar Pecinan ini itu memiliki bentuk yang seperti membelah. Jadi gedung-gedung ini itu sudah cukup lama dan saat ini ada beberapa yang sudah dirobohkan.